warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas KM 4507 akan mempresentasikan mengenai organisasi yang kami bentuk, yaitu GEC, Growing, Encouraging, dan Komunitas. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut sih, apa sih itu organisasi GEC ini? Nah, bagi kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kita yuk. Oke, di sini udah ada foto-foto ciwi-ciwi cantik kita ya. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Gedia Parsini, lalu ada Putri Tatiana Pramedewanti. Mungkin buat Tata, say hey dulu Tata. Hai. Oke, cantik sekali ya. Nah, ada Edita Salsabila Budianto, say hey dulu Edita. Halo. Oke, nah terakhir ada Medina Amorita. Boleh say hey dulu Amot. Hai. Oke, nah itu tadi 4 cewek-cewek kece dari kelompok 8 nih yang akan mempresentasikan mengenai organisasi GEC ini. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja kali ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada tentang filosofi dan logo dan juga arti nama dari GEC ini sendiri. Nah, mungkin untuk Putri Tatiana Pramidewanti bisa langsung menjelaskannya. Oke, Dia, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini aku mau jelasin tentang filosofi logo dan arti nama. Tapi yang pertama, ayo kita bahas arti namanya dulu. Nama GEA ini sendiri berasal dari bahasa Bali sebagai panggilan khas bagi gadis Bali. Dan jelas saja organisasi ini menargetkan kepada remaja perempuan yang ada di Indonesia. Yang kedua, nama GEA sebenarnya merupakan singkatan dari beberapa huruf yang artinya G, E, K, yaitu G, growing, yang artinya bertumbuh, bertambah, berkembang, E, encouraging, yang berarti mendorong, membesarkan hati dan harapan, serta juga pengobaran semangat, dan K, yaitu komunita. Nah, kata komunita ini diambil dari bahasa SEK sebagai salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya rendah. Nah, ini menjadi harapan kenapa sih kita mengambil bahasa SEK dan Republik Ceko, karena dia memang negaranya rendah kriminalitasnya. Sehingga untuk bahasa Indonesia, komunitas sendiri merupakan akronim dari komunitas wanita. Selanjutnya kita move on ke filosofi logo. Nah, logo kita berbentuk bunga trompet, dan kalau di Korea, bunga trompet ini melambangkan perhatian dan kasih sayang. Dalam simbol dan logo bunga trompet kami ada 3 garis bunga yang merepresentasikan setiap poin dari G, E, K yang totalnya ada 3. Nah, lalu warna dasar kita adalah pink yang melambangkan femininitas. Yang terakhir adalah warna bunga putih yang melambangkan kesucian sebagai simbol dari awal yang baru. Oke, di sini ada juga visi dan misi dari organisasi GEC ini. Nah, tadi kan makasih ya Tata udah dijelasin nih apa sih filosofi logo dan juga arti nama dari GEC ini sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah visi misi dari organisasi. Seperti yang kita tahu kan kalau organisasi itu pasti dibentuk dengan adanya tujuan dan juga apa sih yang bakal kita lakuin di organisasi tersebut. Nah, di sini udah ada nih visi dari organisasi ini. Yang pertama itu adalah menjadi wadah bagi remaja wanita Indonesia dengan membentuk komunitas yang saling mendukung satu sama lainnya dan memberikan support system terutama di kalangan remaja perempuan untuk saling merangkul dan juga berbagi cerita agar terbebas dari rasa keterpurukan nih. Nah, dari visi tersebut gimana sih cara untuk kita mewujudinnya? Nah, di sini juga kita ada misi nih, ada 3 misi yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah membantu mewadahi remaja-remaja perempuan di Indonesia untuk menyalurkan keluh kesahnya pada tempat yang tepat, serta memberikan support system yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh remaja perempuan selama masa transisinya dari masa kanak-kanak, lalu masa ke remaja, lalu juga dari remaja ke dewasa. Nah, agar mereka itu tidak terjumus pada keterpurukan yang berkelanjutan daripada fase-fase yang mereka lalui itu. Lalu yang ketiga adalah mengedukasi remaja perempuan melalui layanan komunitas yang telah disediakan
dan juga aplikasi berbasis online, dan juga pastinya ada pertemuan secara langsung yang rutin akan dilakukan di komunitas atau organisasi ini. Nah, mungkin kita langsung move ke slide selanjutnya ya. Oke, di sini ada struktur organisasi GEK ini sendiri atau GEK ini sendiri. Nah, seperti yang kita tahu kalau organisasi pastinya ada strukturnya ya kan, yang bakal mengurus organisasi ini. Nah, di sini GEK sendiri memiliki 4 inti dari struktur organisasi, yang pastinya ada ketua yang diketuai oleh Putu Tatiana Pramidewanti, dan di mana di sini ketua memiliki peran pastinya sebagai pemimpin dalam suatu organisasi tersebut yang akan membantu mengatur, mengarahkan, mengayomi, dan juga mengorganisasikan keseluruhan kegiatan dalam organisasi ini, dan pastinya membantu anggota lainnya nih dalam mengerjakan tugas-tugas mereka sesuai dengan job desk-nya. Nah, di sini juga yang kedua adalah wakil ketua, di mana itu adalah saya sendiri, Gedia Kwarsini. Di sini saya akan membantu Tata sebagai ketua untuk menjalankan perannya dan juga tanggung jawabnya, atau bisa juga untuk menggantikannya di saat Tata nantinya berhalangan hadir atau terdapat kendala dalam menjalankan organisasi ini. Nah, yang ketiga itu adalah divisi humas, di mana divisi humas ini dipegang oleh Edita Salsabila Budianto nih, atau bisa kita panggil Edita ya. Nah, di humas sendiri memiliki tanggung jawab untuk membangun relasi dan juga citra baik dari komunitas yang telah dibentuk, serta memiliki tugas untuk mengatur jalannya arus informasi dalam organisasi. Nah, pastinya kalau di humas tuh bagiannya tuh buat memperlihatkan citra baik seperti itu ya kan. Kalau kita mau masuk organisasi mungkin ngelihat lah ya gimana sih organisasi itu, apa aja yang dijalani. Nah, itu tugasnya dari Edita di humas. Lalu ada struktur yang terakhir, yaitu adalah media dan kreatif yang dipegang langsung oleh Medina Amoritani. Nah, di sini media dan kreatif memiliki peran untuk mengatur program aplikasi dari komunitas yang telah dibentuk, serta membuat inovasi baru yang bisa diterapkan nantinya di dalam organisasi. Karena organisasi ini sendiri akan melibatkan teknologi dalam pembuatan komunitasnya. Jadi pastinya ada media dan juga kreativitas nanti yang akan dikeluarkan oleh Medina untuk organisasi ini nantinya. Dan untuk struktur lainnya akan disesuaikan setelah kami membentuk organisasi ini dan dijadikan anggota nantinya. Oke, kita move ke slide selanjutnya ya. Oke, di sini adalah budaya organisasi. Untuk budaya mungkin boleh langsung Edita ya ngejelasin. Silakan Edita. Oke, terima kasih Dia. Nah, jadi setelah tadi visi dan misi dan struktur organisasi yang udah dijelasin sama dia, nah bagian selanjutnya ini ada budaya organisasi. Nah, organisasi kami memiliki beberapa budaya di dalamnya. Yang pertama, ada etika dan kesopanan menjadi nomor pertama di komunitas kami. Yang kedua, komunitas kami mempunyai peraturan-peraturan yang dimana kita selalu menerapkan dan mencerminkan sikap baik dan tentunya saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, komunitas kami memiliki aturan-aturan dan pedoman yang harus ditaati dalam ruang organisasinya. Yang keempat, kami selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap para anggotanya. Yang kelima, komunitas kami memberikan layanan curhat kepada para remaja yang memiliki trust issue, depresi, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Yang keenam, komunitas kami menjunjung tinggi kejujuran. Yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan kata sapaan kakak atau adik yang membuat keakraban dan kenyamanan satu sama lainnya. Bagian selanjutnya yaitu adalah identitas organisasi. Organisasi GEK atau GEK merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial yang berdiri pada tanggal 20 September 2021, yang dimana organisasi ini berfokus kepada para remaja-remaja perempuan di Indonesia yang memiliki permasalahan di dalam dirinya, seperti permasalahan pada kesehatan mentalnya ataupun permasalahan terhadap masalah pribadinya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak para remaja-remaja di Indonesia ini yang memiliki banyak permasalahan. Oleh karena itu, kami menyediakan layanan curhat yang bisa mereka lakukan untuk menyalurkan keluh kesahnya, dan juga yang kita akan mengadakan pertemuan yang akan dilakukan secara online oleh komunitas kami. Nah, organisasi kami juga mempunyai beberapa identitas yang lainnya. Yang pertama adalah identitas organisasi kami berupa kekeluargaan. Yang kedua, kami menggunakan bahasa yang lebih santai atau informal
agar di saat berkomunikasi dapat lebih santai. Yang ketiga, kami menyediakan tempat atau layanan chat yang bisa langsung terhubung dengan orang untuk berhubungan satu sama lain. Yang keempat, kami memiliki peran untuk memberikan support system kepada para remaja yang mempunyai permasalahan kesehatan ataupun masalah pribadinya. Oke, bagian selanjutnya ada rencana proyek jangka pendek dan jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Medina Morita. Terima kasih Edita untuk waktunya. Oke, sekarang saya akan membacakan proyek jangka pendek. Yang pertama, membuka lowongan volunteer bagi masyarakat untuk ikut serta menjadi sukarelawan dalam komunitas GEK ini. Yang kedua, memilih orang-orang yang bergabung pada komunitas untuk nantinya berperan dalam layanan utama komunitas ini, yaitu layanan curhat berbasis online. Selanjutnya, lalu ada rencana proyek jangka panjang. Yang pertama, menjadi salah satu rumah untuk remaja wanita dengan mental illness. Proyek kedua, membuka open donasi untuk perdamaian dan anti kekerasan pada perempuan. Proyek ketiga, mengadakan penyuluhan di berbagai wilayah di Indonesia mengenai pentingnya kesetaraan gender. Rencana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Rencana kami dalam pemanfaatan teknologi komunikasi ini yaitu dengan cara pemanfaatan media sosial, membuka aplikasi serta website. Media sosial yang kami gunakan ada Instagram, Facebook, dan Line. Kami gunakan untuk komunikasi dan informasi untuk bisa dijangkau oleh para audiens, serta diharapkan juga dapat menjangkau ke seluruh penjuru lainnya. Yang kedua, pembuatan aplikasi. Pada aplikasi ini, para remaja bisa menggunakan untuk mengakses segala fitur seperti fitur layanan chat, curhat, layanan Q&A, layanan informasi, layanan call center, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada website. Pada laman website ini, kami akan menyertakan informasi-informasi mengenai komunitas kami, serta penggunaan layanan dari aplikasi tersebut. Selain itu, di dalam website kami, para khalayak bisa melihat struktur organisasi, serta dan fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut. Oke, nah ini udah kita mau ke akhir aja nih ya. Makasih ya buat Tata, Dita, dan juga Amor yang udah ngejelasin sih dari awal filosofi, terus tuh semuanya lah yang bagian dari organisasi GK ini. Nah, di sini juga kami melampirkan beberapa peran dari setiap anggota kelompok untuk pembuatan dari konsep organisasi ini sendiri. Yang terdiri dari 4 orang, yaitu adalah Tata atau Putu Tatiana Pramedawanti, lalu ada saya sendiri, lalu ada Edita Salsabila, dan juga Medina Amorita. Oke, kita langsung ke next slide ya. Nah, ini udah di akhir aja nih ya, gimana sih presentasi kita tentang organisasi GEK atau GEK ini. Nah, makasih banget buat yang udah nonton dan juga semoga bisa bermanfaat dan membuka diri untuk adanya organisasi ini. Nah, akhir kata saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Bye-bye.